Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di subbab tentang zuhud dan wara'. Masih hadis-hadis yang terkait dengan zuhud dan wara'. Bapak Ibu rahimakumullah, kita langsung saja masuk hadis yang ke-8 dalam subbab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian tanda dari kesempurnaan keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu perkara yang tidak ada gunanya, tidak bermanfaat atau sia-sia. Sebetulnya hadis ini ya Bapak Ibu rahimakumullah sudah pernah kami sampaikan di kajian hari Rabu sore itu, tetapi kita ketemu lagi dengan hadis ini karena kita kajian hadis tentunya, dan kitabnya berbeda, tentunya akan ketemu dengan hadis yang sama, bisa jadi. Makanya di sini Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan salah satu tanda kesempurnaan atau baiknya keislaman seseorang itu bisa diukur dari dia bagaimana dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya atau sia-sia, baik sia-sia dalam hal urusan agama, termasuk sia-sia atau tidak bermanfaat dalam urusan dunia. Itu kurang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita meyakini bahwa Allah menyebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ketika Allah menyebutkan bahwa tidaklah kami atau saya ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk menyembah saya, untuk mengabdi kepada Allah, maka tentunya segala aktivitas yang kita lakukan 24 jam itu diniatkan untuk ibadah, berbakti, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun aktivitas itu seolah-olah tidak ada nilai ibadahnya. Tetapi ketika diniatkan untuk perkara-perkara ibadah, insya Allah akan nilai ibadah dan berpahala.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita contohkan adalah ketika tidur. Tidur tentunya dapat berpahala atau bisa dikatakan ibadah ketika tidurnya kemudian diawali dengan sholat misalkan, kemudian baca doa-doa atau baca doa sebelum tidur, termasuk juga tidurnya diniatkan nanti untuk bangun jam 3 atau setengah 4 atau diniatkan agar tidak ketinggalan sholat subuh, maka tidur yang seperti ini insya Allah akan dicatat dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidur itu hukum asalnya adalah tidak ibadah. Hukum asalnya, status asalnya adalah bukan ibadah. Tetapi ketika diniatkan untuk ibadah agar besoknya tidak ketinggalan subuhnya atau bisa salat tahajud, maka insya Allah tidur yang seperti ini akan dicatat ibadah. Jadi tidur yang seperti ini tidak sia-sia. Sama juga ketika kita jogging, main pingpong, atau main futsal, atau lari pagi, itu boleh, tidak haram, tapi juga tidak wajib, bahkan tidak sunnah juga. Tetapi ketika dia berolahraga, jogging dan seterusnya, kemudian diniatkan agar tubuhnya sehat dan dengan sehat itu kemudian bisa beribadah secara maksimal, maka jogging yang seperti ini, olahraga yang seperti ini, insya Allah tidak bernilai sia-sia, bahkan insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya tergantung niat, Bapak Ibu rahimakumullah. Aktivitas kita 24 jam itu insya Allah dapat bernilai ibadah semuanya kalau diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh akan bisa bernilai ibadah kalau niatnya adalah beribadah. Ingat, perkara yang boleh, bukan perkara yang maksiat. Benar atau tidak? Kamu kok korupsi buat nafkah keluarga, boleh atau tidak seperti itu? Ya enggak boleh lah. Walaupun niatnya, tujuannya adalah untuk menafkahi keluarga, tapi dengan cara korupsi atau nyolong, maka tentunya seperti ini keliru. Walaupun niatnya, tujuannya adalah baik untuk beribadah, menafkahi keluarga wajib, tapi ternyata didapat dari sesuatu yang haram, itu tidak boleh. Artinya sesuatu yang boleh, sesuatu yang mubah dapat menjadi ibadah kalau diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat tidak bisa diniatkan seperti itu. Kayak yang tadi, korupsi diniatkan untuk menafkahi keluarga, ya jelas tidak boleh, atau untuk sekolah anaknya dan seterusnya, itu tentunya tidak boleh. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu standar yang disebutkan oleh Rasulullah, standar baiknya atau kesempurnaan keislaman seseorang bisa diukur bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak ada gunanya, sesuatu yang sia-sia, baik sia-sia dalam urusan dunia, termasuk dalam urusan, lebih-lebih urusan agama atau urusan akhirat. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ke-8 atau yang pertama pada kesempatan kali ini. Pada intinya Nabi menyebutkan salah satu tanda kesempurnaan iman seorang muslim, salah satunya bisa diukur dia meninggalkan perkara sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9. Wa 'anil Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma mala'a ibnu adam wi'an syarran min batnin. Tidaklah seorang anak Adam
memenuhi memenuhi rongga atau memenuhi tempat yang lebih buruk daripada yang lebih jelek daripada perut. Jadi tidaklah ada seorang manusia, seorang anak Adam memenuhi rongga atau memenuhi tempat yang lebih buruk, lebih jelek daripada apa? Perut. Urusan perut. Nah, ini urusan perut ini urusan vital. Urusan penting, bahkan sangat penting. Urusan perut. Gitu ya. Yang bahkan kalau kita baca di Quran Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu faktor yang menyebabkan kekacauan di muka bumi adalah urusan apa? Perut lapar. Benar atau tidak? Benar. Makanya Allah sebutkan di Quran di surah Quraisy, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Maka sembahlah Tuhan yang menguasai Baitullah ini, kata Allah, alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan kalian dari rasa lapar, yang mengenyangkan kalian dari rasa lapar, yang memberikan makan kepada kalian, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman. Ternyata Allah menyebutkan makan dulu baru terasa aman gitu ya. Kalau enggak makan kira-kira kacau atau tidak? Kacau, enggak aman. Makanya Allah sebutkan pertama alladzi at'amahu min ju', kenyang dulu, urusan perut dulu. Allah kemudian rasakan kenyamanan, diberikan cukup, terisi perutnya. Setelah itu wa amanahum min khauf, maka terciptalah rasa aman. Artinya kalau ayat ini kita balik pemahamannya, kalau perut tidak terisi, perut lapar, sulit tercipta keamanan. Benar atau tidak? Benar ini. Hampir setiap kekacauan yang muncul di muka bumi, entah itu penjajahan, entah itu peperangan, dan seterusnya, hampir bisa dipastikan salah satu motif utamanya adalah urusan perut. Urusan perut. Perut manusia yang gak ada kenyang-kenyangnya, Bapak Ibu ya. Gak ada kenyang-kenyangnya. Tidak hanya nasi yang dimakan, aspal juga dimakan. Aspal juga dimakan, minumnya solar dan seterusnya. Itu urusan perut. Nah, ini berbahaya ini. Berbahaya, urusan perut. Artinya kalau sudah terasa lapar, sulit tercipta keamanan. Dan memang artinya lapar kurang bagus, bahkan tidak bagus sama sekali. Kekenyangan juga kurang bagus. Kalau kita melihat bukan pendapat, maksudnya sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Bapak Ibu rahimakumullah, beliau menyatakan, bersabda, tidaklah memenuhi beberapa suapan yang bisa memenuhi sulbi manusia itu. Kalau ada seseorang yang ingin makan, setidaknya kata Rasulullah, thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasihi. Hendaknya perutnya terisi dari 3. Pertama, li ta'amihi, makanan. Wa li syarabi, minum, air. Yang ketiga isinya adalah wa li nafasi, nafas, oksigen gitu. Jadi perut itu isinya, kata Nabi, itu sebaiknya 1/3 isinya adalah apa? Makanan, ya nasi, atau pecel gitu dan seterusnya. Kemudian 1/3-nya adalah minum. Kalau kata ilmu kesehatan kan 2 liter gitu ya, atau berapa gitu per hari. Kemudian 1/3-nya perut kita terisi dengan nafas atau oksigen itu. Makanya kalau kita merasa kalau kekenyangan kan kayak sesak nafas ya.
Kalau kenyangan itu sesak nafas, gak bisa nafas malah, sulit nafasnya. Nah, makanya itu saya nggak tahu juga ya, kok bisa tuh Nabi menyampaikan seperti itu ya, dari mana tahunya itu ya. Bahkan beliau nggak pernah kuliah kedokteran. Ternyata bener, bisa kita rasakan sendiri sebetulnya itu. Kalau kekenyangan nggak enak, ya lapar juga tidak enak. Dan itu diucapkan oleh Nabi yang hidup 14 abad yang lalu, belum maju secara medis. Kalaulah bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, urusan perut memang minta hati-hati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau perut lapar bisa akan terjadi kekacauan, termasuk kekenyangan juga demikian. Kalau terlalu kenyang, salah satu yang mungkin terjadi adalah, mohon maaf, bangkitnya syahwat. Bangkitnya syahwat. Ini tentunya bagi pemuda-pemuda ya. Bagi usia 20, 30 mungkin ya, benar ya? Baik, benar ya? Kalau mungkin bagi 70 Pak Safari tahu, mohon maaf begitu. Ya, enggak tahu juga, enggak tahu saya. Gitu. Kekenyangan salah satu hal yang bisa muncul adalah syahwat birahi. Makanya Nabi kemudian menyarankan kalau ada pemuda yang dia menggebu-gebu syahwatnya tapi enggak punya modal untuk nikah, apa solusinya? Puasa, kata Rasulullah. Poso. Karena itu puasa itu bisa mengurangi, mohon maaf, syahwat birahi itu. Puasa. Dah cukup Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-10 dalam subbab ini atau yang ketiga pada pertemuan kali ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ini hadis terkenal sekali ini. Kata Rasulullah, setiap anak Adam itu khata'un, banyak dosanya, banyak kesalahannya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan paling baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang paling banyak taubatnya. Itu, ini hadis yang sangat masyhur sekali, sangat terkenal sekali karena sering disampaikan oleh banyak ustadz berkaitan dengan bahwa setiap manusia akan sangat berpotensi untuk melakukan banyak kesalahan dengan kesalahan yang sama. Jadi kalau kita sedikit belajar bahasa Arab gitu Bapak Ibu rahimakumullah, khata'un itu adalah orang yang melakukan banyak kesalahan dengan kesalahan yang sama. Itu khata' namanya. Gitu. Jadi hari ini salah A, besok salah A lagi. Tobat, besok salah A lagi, terus itu khata' bahasa Arabnya. Orang yang paling banyak salah, orang yang banyak salahnya dengan kesalahan yang sama, diulang-ulang kesalahan itu. Tetapi alhamdulillahnya kata Rasulullah SAW, orang terbaik adalah orang yang paling banyak taubatnya, beristighfar dari dosa-dosa dan kesalahan yang sering dia lakukan. Jadi memang taubat itu tidak sekali, berulang-ulang. Kenapa dia sekali? Karena dosanya berulang-ulang. Benar atau tidak? Benar. Dosanya berulang-ulang, kesalahannya berulang-ulang, bahkan kesalahan yang sama. Tentunya juga dihapus dosa-dosa itu dengan juga taubat yang berulang-ulang. Yang namanya manusia kan kita sering mendengar adalah al-insanu mahallul khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa.
dan dosa. Wajar. Kemudian artinya ketika manusia itu memang sangat berpotensi atau bahkan pasti berbuat dosa, maka tentunya taubat itu adalah sangat layak untuk dilakukan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat senang sekali dengan orang-orang yang banyak taubatnya. Sebagaimana ayat yang tadi dibacakan oleh Mas Ridwan ketika sholat tadi, ayat Mas Ridwan sempat membaca surah Al-Baqarah ayat 222, di ujung ayatnya kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta kepada orang-orang yang banyak taubatnya, sering bertaubat, sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana taubat dan istighfar ini sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan sendiri dalam sebuah hadis, kata Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Saya beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap harinya mi'ata marrah, 100 kali. Ada menyebut 70 kali, ada menyebut 100 kali. Itu bisa dibilang rata-rata atau bahkan minimal gitu ya, istighfar atau taubat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakini bahwa Rasulullah itu adalah maksum, orang yang terjaga kesalahan dan dosa, orang yang dijaga oleh Allah dari kesalahan dan dosa. Dan bahkan seandainya Rasulullah berbuat kesalahan dan dosa, sudah langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harusnya lebih banyak daripada itu. Rasulullah sendiri bahkan minimal 100 kali istighfar. Kita tentunya sangat layak untuk bisa lebih daripada itu, karena dosanya juga lebih banyak gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah itu adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Maha Pengampun dosa-dosa bagi orang yang tentunya benar-benar bertaubat. Apapun kesalahannya, apapun dosanya, selama dia bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim surah Az-Zumar ayat ke-53, kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha kalau mau tartil malah keselak ini. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah di situ, qul, sampaikan Muhammad kepada orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah mereka memutuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa apapun kesalahannya. Ya Allah, saya dulu pernah nyolong, ya Allah, ayo enggak apa, taubat, tapi balikin juga uangnya gitu. Kalau nyolong, kalaunya zalim kepada orang lain. Ya Allah, saya pernah, mohon maaf contoh ya, mabuk, ya Allah, enggak apa, taubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni segala dosa. Ya Allah, saya pernah korupsi, ya Allah, taubat. Setelah taubat balikin uangnya gitu ya. Tidak cukup dengan istighfar doang. Ya Allah, saya pernah zalim kepada orang, enggak apa, taubat, minta maaf kepada orang yang sudah dizalimi, insyaallah akan diampuni. Nah itu, ya Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni segala dosa-dosa
yang dilakukan oleh hambanya. No, cinta sebetulnya itu cinta sekali. Dan senang gitu ya Allah itu, senang. Bahkan dikisahkan dalam sebuah hadis itu, senangnya Allah kepada orang yang bertobat itu melebihi senangnya orang yang kehilangan unta dan hartanya, kemudian harta dan untanya balik. Di sebuah gurun Nabi menceritakan, jadi ketika ada orang di sebuah gurun pasir, dia membawa unta dan banyak harta di atas untanya itu, dia tertidur. Ternyata setelah dia bangun untanya hilang. Bingung, posang masa untanya, bingung gitu. Gak garu-garuan, bingung. Sendirian di tengah gurun pasir. Ternyata sedang beberapa waktu ketemu untanya. Kira-kira senang apa tidak orang ini? Senang lah. Allah lebih senang daripada orang ini ketika melihat hambanya bertobat. Luar biasa itu. Lebih senang ketimbang orang ini Allah itu ketika melihat hamba-hambanya bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini ya Bapak Ibu rahimakumullah dahsyat sekali. Sangat dahsyat sekali. Faidahnya maksudnya ya. Kalau kita mau lihat beberapa faidah yang disebutkan dalam Al-Quran, faidah istighfar, Allah sebutkan misalkan di Quran, Bapak Ibu rahimakumullah, di surah Nuh. Surah Nuh, mana surah Nuh ini? Mana Amir tuh? Mana Amir? Surah Nuh, surah ke berapa Mi? Surah ke 73 ya kayaknya. Iya nanti cari sendiri lah. Surah berapa? Ayat ke 10, 11, 12 dan 13. Kata Allah, mohon maaf, 71 ya Nuh itu. Iya, Al-Jin 72 ya, betul. Surah Nuh surah ke-71 ayat 10 sampai ke-13 kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum wa yumdidkum bi amwali wa banin waj'al lakum jannati waj'al lakum anhar al-ayah. Jadi Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya, istaghfiru rabbakum. Wahai umatku, wahai kaumku, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian Allah. Allah itu Ghaffara, Maha mengampuni dosa-dosa. Apa efeknya ketika istighfar itu diucapkan, dilantunkan, diistiqomahkan? Allah kemudian mengatakan, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang deras, subur hidupnya, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kemudian akan kami lipat gandakan harta dia, kekayaannya, wa banin, dan anak. Ini bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, istri dulu baru punya anak gitu ya. Jangan punya anak dulu baru punya istri. Punya istri dulu baru punya anak. Jadi hujan di tanah-tanah disuburkan oleh Allah karena hujan tadi. Kemudian kebutuhan hariannya, rezekinya kemudian dicukupkan atau bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk wabanin, anak-anak diberikan, dianugerahkan keturunan insyaallah yang soleh dan solehah. Itu beberapa keutamaan atau fadilah dari istighfar, astaghfirullahaladzim dan seterusnya. Itu termasuk Bapak Ibu rahimakumullah salah satu kisah tentang istighfar atau taubat ini yang bisa kita angkat pada kesempatan kali ini adalah kisahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus atau dikenal dengan Dhunnun, orang yang ditelan
ikan, Dhunnun, orang yang dikenal ikan. Allah mengisahkan kisah Nabi Yunus ini salah satunya di Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-87 dan ke-88. Kata Allah, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la naqdiru alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi setelah Nabi Nuh itu ditelan oleh ikan, ini benar kisahnya ya. Jadi ini bukan dongeng, walaupun seolah-olah dongeng atau kayak nggak logis gitu ya. Tapi ini fakta. Ini fakta karena Quran yang menyampaikan bahwa Nabi Yunus suatu ketika pernah ditelan oleh ikan non atau ikan apa gitu. Beliau tentunya sadar bahwa ditelan ikan itu, beliau sadar ini adalah apa? Berupa ujian atau bahkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Yunus itu mohon maaf beliau apa, tanda kutip ya, lari dari apa? Kaumnya untuk berdakwah gitu ya. Bosan udah muak kepada, udah tak dakwahi tiap hari siang malam gitu, masih gak ngotot kafirnya. Beliau itu kecewa atau bahkan mohon maaf putus asa lah katakanlah kalau misalkan, tapi tidak sampai putus asa beneran gitu ya. Ternyata ditelan ikan itu, ikan paus itu. Setelah itu beliau sadar apa yang beliau ucapkan, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, saya sungguh zalim. Taubat dia. Ternyata Nabi Nuh setelah mengucapkan itu berulang-ulang bertasbih kepada Allah, Allah kemudian fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami keluarkan, kami selamatkan dia dari kesedihan dan kami keluarkan dia dari ikan paus itu. Padahal dia gak minta apa-apa sebetulnya. Benar atau tidak? Cuma mengucapkan subhanaka inni kuntu mina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak minta dikeluarkan dari ikan paus, tetapi yang beliau ucapkan hanya tasbih dan kalimat-kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Ternyata kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Padahal beliau tidak minta untuk dikeluarkan dari ikan gitu ya. Itu tuh dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak minta sekalipun dikasih lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, bonus, banyak bonusnya gitu. Jadi cukup mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.